Terus terang saya selalu sampaikan begini. Eh, dulu gitu ya, dulu tahun 1600-an gitu ya, 1600-an gitu ya. Eropa itu datang ke Indonesia itu karena rempah. Mereka mencari pala, mereka mencari lada, mereka mencari vanili gitu kan. Dan barang itu masih ada sampai sekarang. Jadi artinya adalah bahwa mereka datang ke Maluku, ke Jawa, ke Sulawesi, membawa kapal dan sebagainya. Yang sebenarnya kenapa saya selalu menikmati untuk terlibat dalam forum-forum semacam ini, tantangan kita itu kan semakin berat karena apa? Desa kita itu jumlahnya 74.963, itu desa. Itu jumlah desa. Desa itu ada di atas 17.000 pulau. Bisa dibayangkan, Indonesia bukan seperti Cina yang satu daratan, seperti Eropa yang satu daratan, ataupun India, ataupun Amerika, ataupun Afrika, Selat Afrika. Kita terdiri dari 17.000 pulau. Jadi makanya sebenarnya kalau kita bicara mengenai pengembangan usaha, itu nanti mungkin Mas Wike bisa mengulas gitu ya. Jawa ini kan relatif mudah gitu kan. Sebentar lagi jalan tol dari ujung ke ujung akan tembus gitu kan sebelum 2024. Tapi kalau kita bicara bagaimana UMKM di Maluku sana, bagaimana UMKM di kepulauan-kepulauan dan sebagainya, ini yang membuat saya terus mencoba mencari solusi gitu ya. Jadi General Trade Channel atau ini yang mungkin saya nggak tahu apakah itu nanti bisa memberi solusi. Saya buka sedikit gitu ya. Saya tadi pagi nggak siapin sih, tapi saya punya beberapa slide yang saya mengingatkan, mungkin juga masukan untuk bahan diskusi Mas Wike juga gitu ya. Jadi kalau kita lihat bahwa kalau kita bicara mengenai desa gitu ya, itu rendahnya skala ekonomi. Jadi di Jawa ini mungkin lahan mereka ya 1/4 hektar, kurang dari 1 hektar, kecil-kecil gitu ya. Sedangkan kalau kita bicara dengan industri kan butuhnya cukup besar. Ini bagaimana? Lemahnya akses pasar gitu kan. Jadi dari tengkulak ke tengkulak gitu kan banyak banget. Terus jalur distribusi yang panjang. Kalau kita bicara lada di Belitung, lada di Luwuk Timur dan sebagainya, rendahnya sarana pasca panen dan cenderung kita jual itu dalam kondisi masih belum diolah, dan tentunya permodalan yang selalu dikeluhkan. Jadi situasi kita seperti itu. Kalau kita lihat 80% itu potensi desa itu ada di pertanian. 80% loh. Jadi memang bagaimana bisnis pertanian ini bisa tumbuh. Industri antara industri akhir dari produk-produk pertanian ini bisa menjadi tumbuh gitu ya. Potensi perkebunan itu hanya di bawah 30%. Perikanan itu sebenarnya besar, tapi saat ini itu baru di bawah 20%. Jadi ini hal-hal yang sebenarnya terus terang saya kemana-mana, saya diundang, selalu saya menyampaikan bahwa kita punya PR yang cukup serius gitu ya, kalau kita tidak terus-menerus gitu ya. Kalau dipikir bahas begini ini kan bukan pekerjaan yang mudah gitu ya. Itu yang terus saya coba cari. Kalau kita lihat dari sisi UMKM misalnya, gitu kan, kalau kita lihat dari sisi UMKM kita itu mikronya besar banget ya, 60 juta gitu kan. Jadi yang kecil-kecil banget gitu kan, belum didukung dengan iklim usaha yang baik. Kemarin Presiden meresmikan, karena Presiden waktu masih jadi pengusaha dulu tidak punya NIB, ngurus NIB itu pada saat itu bahkan Presiden itu mengatakan nggak mampu waktu itu gitu ya. Dan kemarin didorong supaya nomor induk berusaha itu bisa gratis dan bisa menjadi gerakan nasional, itu kan. Dan UMKM kita lebih dari 50% itu sifatnya informal. Kekurangan layanan finansial, tidak produktif, kesulitan naik kelas gitu ya, sulit menembus pasar global gitu ya. Saya sendiri beberapa kali juga terus saya saat ini kan menjadi advisernya teman-teman Indonesia Export Channel gitu ya. Membernya sekitar 11.000. Saya juga founder komunitas desa ekspor. Saya juga foundernya
1000 koperasi 1000 desa ekspor. Saya coba dorong bagaimana desa-desa ini mampu menembus pasar global gitu ya. Dan saya berharap di sentra-sentra komoditas misalnya kopi Bajawa itu ya ada anak-anak dari Kabupaten Ngada yang mampu melakukan ekspor. Kopi Gayo juga begitu, kopi Toraja juga begitu, vanili dari Alor ya terusnya ada anak-anak muda di Alor sana yang mampu melakukan ekspor sendiri. Jadi tidak semuanya harus dibawa ke Jawa. Ini tantangan-tantangan. Dan saya sampaikan ada banyak hal yang sebenarnya terjadi gitu ya. Jadi saya itu sampaikan ini Mas Wike, potret warung dan toko kelontong ini unik gitu ya, dan mungkin saya satu-satunya yang membahas. Saya itu kalau ke daerah saya potretin itu warung, ternyata warung di Jawa dengan warung di Papua, warung di Kalimantan itu sama isinya. Jadi UMKM itu semakin tidak punya produksi, tetapi jualan produk orang lain. Produk orang lain ini industri. Saya kasih contoh nih, ini di Kabupaten Bondowoso. Mana produknya UMKM? Gitu kan ya, kerupuk yang digantung-gantung ini gitu ya, atau kacang asin yang digantung-gantung ini. Tetapi kalau kita lihat, ini produk di pulau, jadi Pulau Belitung tapi nyebrang lagi ke pulau kecil, 3 desa isinya. Ini produknya sama dengan yang ada di Bondowoso. Tidak ada produknya UMKM, produk industri semua, produk FMCG. Nah, ini saya potret di Kepulauan Anambas. Kepulauan Anambas itu jumlah penduduknya 40.000, jumlah pulaunya itu sekitar 253 atau enggak salah. Kalau ke kota saya itu di Kediri, Kabupaten Kediri, kota Kediri itu yang kerja di pabrik gudang garam itu 60.000 gitu ya. Tapi Kabupaten Kepulauan Anambas ini 40.000 gitu ya. Jadi ini terbang 1 jam ke Batam, terbang lagi 1 jam ke bandara di Letung karena pulau-pulau mereka. Terus jalan darat 30 menit, baru nyebrang lagi 2 jam ke Tarempa, ke ibu kota kabupaten. Jadi isinya warung sama dengan di Bondowoso, sama dengan yang di Belitung tadi. Ini yang saya potret. Jadi ini coba, ini produk yang ada di Alfamart, Indomart gitu kan. Saya selalu mencari di mana sih produk UMKM itu dijual. Bayangin, Alfamart, Indomart itu sudah mulai ada produk-produk mahal nih. Samyang gitu kan dan sebagainya. Nah ini mungkin saya nggak tahu ini, semoga Mas Wike bisa menjadi pemicu untuk kita diskusi bahwa situasi UMKM ini seperti ini. Ini saya coba, ini saya potret di pelabuhan di Belitung, tidak ada produk UMKM, kerupuk ini aja yang digantung gitu kan. Yang lain adalah produk-produk FMCG, produk industri gitu kan. Saya bukan anti industri, tetapi ini situasi di mana bahwa semakin tidak ada produk UMKM. Jadi kalau saya sih, kalau ada program UMKM, rebut kembali warung dan toko kelontong. Harus diisi produk-produk UMKM. Kalau tidak, yang terjadi adalah produk orang lain. Walaupun di Indonesia boleh bisnis, toh industri-industri itu juga bayar pajak gitu ya. Jadi ini aja untuk sebagai pemicu Pak Riki, jadi teman-teman PT Pos, Pak Joni, teman-teman dari koperasi, BUMDes, siapapun yang hadir di sini gitu ya, saya pikir ekonomi desa ini harus terus dikembangkan gitu ya. Kita punya PR yang sangat berat dan ini harus kita gali terus solusinya. Kalau tidak nanti kita akan kalah gitu ya. Kita akan kalah dan produk UMKM itu hanya menyediakan rak, isinya rak itu adalah produk-produk industri. Dan ke depan UMKM harus mampu punya produk sendiri, harus ketemu solusinya.